Ibu ulangi aja dulu, coba. Pak lagi. Oh, udah bisa, alhamdulillah. Silakan absen dulu. Ini sudah barcode-nya sudah Ibu kirim. Kalau gagal absen pakai yang link bawah ya. Iya, Bu, siap.
kita mulai saja ya. Yang A belum absen, Naila ya. Nanti Ibu absenkan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nih. Kita mulai untuk presentasi dulu ya sebelum nanti Ibu akan memberikan pengkayaan materi. Silahkan, Ibu tidak hafal kelompok berapa ini ya? Kelompok berapa ini yang mau maju? Kelompok 8, Ibu. 8. Ya, baik. Silahkan sambil Ibu nanti absenkan yang gagal absen ya. Persiapan silahkan kelompok 8. Sebentar ya, Bu. Saya share screen dulu. Ya, boleh. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Tempat Ibu belum. Sudah terlihat. Maksud belum ya? Lagi loading mungkin. Ya, sudah. Baik, saya mulai ya, Ibu. Ini udah slide 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rica, selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelestarian SDAH terkait hambatan dalam mempertahankan sumber daya alam hayati di Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan anggota kelompok 8, ada Anissa Aura Rahmawati, Emilia Yosefin Budianto, saya sendiri Mawarti Panjaitan, Maria Salvia Hoirunisa, Morris Nicholas, Melia Citra Pradita, dan Nistia Nisa Hanifa. Selanjutnya, topik yang kita bawakan pada hari ini, yang pertama itu pengertian kelestarian sumber daya alam hayati, overview tentang hambatan yang dihadapi, yang ketiga itu tentang perubahan iklim, yang keempat itu conflict of interest, yang kelima itu stakeholder dan kebijakan pemerintah, yang keenam itu contoh kasus. Selanjutnya saya serahkan ke Anissa.
pengertiannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. Bentar. Nah, maaf. Mundur Ara. Ini udah 1 jam. Nah, ya ini. Makasih Ara. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 9 secara umum sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kelestarian sumber daya alam adalah keberlangsungan siklus produksi jenis dan sumber daya alam. Untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam, maka dibutuhkan serangkaian upaya khusus dan intens demi kelangsungan dan keberlanjutan dari sumber daya alam tersebut. Boleh di next? Boleh di next, Sarah? Apa udah di next? Boleh di next, Ara? Sebentar, mohon maaf, ini ada kendala jaringan dikit, Ra. Oke. Ini udah di next. Oh. Slide 5, Emil. Nah, tujuan dari upaya melestarikan kelestarian sumber daya alam hayati untuk mengupayakan adanya keseimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Nah, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Boleh di next?
Baik, saya melanjutkan mengenai termasuk dengan Baik, akan saya lanjutkan. Apakah suara saya masuk? Ya, masuk. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk, Mbak, masuk. Kalau tempat Ibu masuk, nggak tahu yang lainnya. di saya masuk Ibu. Baik, Saya Indonesia termasuk dalam 3 negara dengan kekayaan sumber hayati terbesar di dunia. Dan negara Roman hayati merupakan masa depan umat manusia Indonesia, sehingga wajib melakukan upaya konservasi. Baik, Ibu. Saya lanjutkan lagi, Ibu ya. Hambatan tidak dapat lepas dalam upaya pelestarian yang dijalankan baik secara alamiah dari alam sendiri maupun karena campur tangan manusia. Sumber daya alam telah banyak mengalami kerusakan karena eksploitasi dalam pemanfaatannya. Makin kompleks dengan tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Boleh next? dan iklim telah dilaporkan dan kenaikan suhu dan kejadian iklim yang akan berdampak kehidupan manusia. Ada kendala lagi kah? Suaranya apa terdengar jelas? Jelas. Baik, akan saya ulangi. Mohon maaf tadi ada kendala. Jadi perubahan iklim saat ini telah terjadi secara global. Hal ini telah dilaporkan secara sistematis oleh Intergovernment Panel of Climate Change dan the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai kaitan dampak perubahan iklim terhadap sumber daya. Karena hal ini menyebabkan bahaya langsung berupa perubahan, kenaikan suhu, kenaikan muka air, dan kejadian iklim ekstrim yang akan berlangsung kehidupan manusia. Next. Kajian dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air antara lain meningkatkan kejadian cuaca dan iklim yang berpotensi sekarang semakin menurunkan daya dukung. Menurut penelitian Pawitan dan kawan-kawan tahun 2011, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia dalam periode 1915 sampai 2011 didominasi oleh faktor dan interaksi. Dan di sini kami akan menyampaikan undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya air menyikapi perubahan iklim. Yang pertama yaitu undang-undang tahun 2000 dan arahan peraturan pemerintah pertama yang diakibatkan oleh berbagai industri pengembangan wilayah dan lainnya yang
Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air merupakan dalam menghadapi antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan dan ekonomi. Terakhir yaitu tentang penanggulangan bencana ditetapkan karena negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi dan seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghadap kehidupan dan penghidupan atas bencana. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan pada konservasi. Next. Yang pertama, konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah. Penduduk asli di daerah-daerah secara lokal memiliki warisan yang diturunkan oleh nenek moyang sehingga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Namun, dengan didirikannya kawasan konservasi, masyarakat lokal tidak boleh lagi dengan bebas untuk melakukan akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada seperti dahulu. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak jelasnya batas antara kawasan konservasi dengan desa-desa yang ada di sekitar kawasan konservasi. Next. Yang kedua yaitu konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak era otonomi daerah mulai bergulir, persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, memunculkan keinginan daerah agar diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya alam di kawasan konservasi untuk kepentingan rakyatnya. Di satu sisi, pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukannya. Next. Yang ketiga yaitu konflik antara pemerintah dan kepentingan global. Lembaga internasional dalam konservasi di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam melakukan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk pelestarian sumber daya alam. Dalam pemberian pinjaman kepada pemerintah, lembaga internasional tersebut memasukkan faktor lingkungan dalam pemberian hutang, di mana Indonesia dipaksakan mengikuti keinginan lembaga donor untuk menjaga lingkungan alamnya. Untuk mengawasi program pelaksanaan konservasi di Indonesia, lembaga internasional bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau non-government organization NGO yang ada di Indonesia. NGO tersebut merupakan perpanjangan tangan lembaga internasional dalam melakukan tekanan pada negara dalam konservasi sumber daya alam. Next. Baik, yang selanjutnya ada stakeholder dan kebijakan pemerintah. Hambatan dalam mempertahankan kelestarian SDAH di Indonesia ini juga berkaitan dengan stakeholder dan kebijakan pemerintah, di mana ketika ingin dalam pembuatan program-program pengembangan wilayah dan pemukiman, dibutuhkan pula konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau yang kita kenal sebagai stakeholder. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu yang berkaitan dengan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak penduduk asli dari suatu daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dari daerah tersebut. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Nistia, bahwa ketidakjelasan batas-batas wilayah dan penggunaan dan adanya disinterpretasi dari beberapa undang-undang menyebabkan
adanya gangguan dari keseimbangan hak ulayat ini. Salah satunya ada di UU Pokok Agraria tahun 1960, UUD 1945 pasal 33 ayat 3, UU Pokok Kehutanan nomor 5 tahun 1976, dan UU Pokok Perikanan nomor 9 tahun 1985. Kemudian, hambatan terjadi akibat ketidakseimbangan hak-hak dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari disinterpretasi tadi, dibentuklah Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, di mana pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Baik, yang berikutnya adalah studi kasus yang pertama, itu mengenai kasus deforestasi untuk pembangunan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui berita ini, di mana pada minggu yang lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, dalam salah satu unggahan di Twitternya, menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Boleh di next? Ya, berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti Nurbaya Bakar ini, beliau menyatakan bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan. Di samping tentunya tetap harus berkeadilan. Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu saja berbeda dengan Indonesia. Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di tahun 2020 jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya. Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34.000 desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya. Inilah yang Ibu Siti Nurbaya Bakar sampaikan saat memenuhi undangan PPI di Universitas Glasgow minggu lalu. Dan mungkin ini juga bisa memancing diskusi pada pagi hari ini, teman-teman. Bagaimana tanggapannya ketika melihat bahwa di Indonesia harus terjadi deforestasi atau penebangan hutan gitu untuk tujuan pembuatan jalan seperti itu untuk membentuk konektivitas gitu ya di antara desa, terkhususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan ini sebenarnya juga mengandung pro kontra karena seolah-olah bahwa pembangunan yang harus dilakukan ini adalah suatu hal yang benar seperti itu dengan melakukan penebangan hutan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah studi kasus kedua juga masih sama terjadi di minggu lalu, yakni adalah kebakaran hutan di Pulau Rinca kawasan Taman Nasional Komodo NTT. Jadi Pulau Rinca ini termasuk ke dalam kawasan nasional Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini sempat terbakar di hari Selasa minggu lalu. Dan yang terbakar itu ada pada wilayah ekosistem savana di bagian utara atau baratnya. Dan ekosistem savana merupakan salah satu ekosistem yang sangat rentan terhadap bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat diartikan sebagai dua sisi koin berbeda, di mana kebakaran yang tidak terkendali dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Sementara kebakaran terkendali justru akan mempercepat proses suksesi alami vegetasi tumbuhan bawah pada ekosistem savana yang akan membuat lahan kian subur. Tugas terpenting para jagawana Balai Taman Nasional Komodo adalah memastikan agar kebakaran tidak mencapai ekosistem hutan gugur.
gugur terbuka karena memerlukan waktu regenerasi hutan yang lebih lama dan berdampak besar pada kelangsungan hidup satwa liar. Ini disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Dan ini juga bisa menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini, bagaimana kebakaran hutan juga dapat mempengaruhi ekosistem, terkhususnya apalagi ini di Taman Nasional Komodo. Seperti itu pastinya akan juga berdampak pada satwa, flora dan fauna yang ada di sana. Seperti itu. Berikutnya. Ya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kami di pagi hari ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Baik, yang pertama sudah ada Abdul Aziz dan Hakoni, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Aziz Hakoni, izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa ada pembakaran hutan yang disebutkan terkendali seperti itu. Nah, mungkin ada nggak ya minimal atau istilahnya maksimal dari luas hektar hutan yang digunakan untuk tujuan apapun, entah itu untuk pembangunan atau mungkin pembuatan lahan dan lain sebagainya. Nah, itu ada kayak maksimal pembakarannya atau bagaimana? Terus ada nggak lembaga yang khusus mengkaji apakah pembakaran hutan itu termasuk masih terkendali atau sudah di luar kendali gitu? Itu saja mungkin. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih Hakoni. Kami mohon untuk menampung terlebih dahulu pertanyaannya ya, untuk diskusi juga. Kepada penanya berikutnya, dipersilakan. Retno Robiatul. Baik, ya. Suara saya sudah masuk? Masuk. Sudah, Retno, sudah jelas. Untuk kelompok ini saya ingin meminta dari pendapat kalian. Nah, pendapat kan boleh banyak ya, dari sudut pandang manapun. Kalau menurut pandangan kalian, lebih baik itu bagaimana cara menyeimbangkan atau cara baiknya penebangan hutan untuk konektivitas atau pelestarian lebih baik ditebang untuk jalan, akses jalan, atau lebih baik tetap lestari gitu. Seperti itu aja, Niko. Terima kasih. Baik, terima kasih Retno untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari Devi Rich Angelis, silakan. Terima kasih Niko atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya izin bertanya, ini lebih ke pendapat aja ke kelompok kalian. Mengenai deforestasi tadi, ini memang sedikit heboh ya. Kemarin Bu Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hal tersebut bahwa deforestasi ini untuk membangun infrastruktur dan untuk keperluan rakyat. Tapi bahwasanya fakta yang ada itu bahwa deforestasi ini kebanyakan digunakan untuk proses pertambangan dan industri-industri yang berbasis tidak memihak ke rakyat. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai data dan grafik yang ada pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Devi untuk pertanyaannya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin masuk berpendapat terlebih dahulu. Saya Emilia izin untuk berpendapat pada pertanyaan dari Retno tadi. Mungkin saya izin ulang dulu pertanyaannya kalau tidak salah.
bagaimana pendapat dari kami tentang cara menyeimbangkan penebangan hutan untuk pelestarian. Kemudian lebih baik penebangan hutan itu digunakan untuk jalan atau dibiarkan tetap lestari. Kalau menurut saya, cara menyeimbangkannya adalah dengan penebangan hutan ini tidak semata-mata hanya penebangan hutan untuk jalan saja. Sedangkan ketika kita ingin misalnya ketika ingin hutan ini ingin digunakan untuk membangun jalan, otomatis kan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Seperti tidak semata-mata bisa langsung ditebang kemudian dibangun jalan, melainkan harus adanya alternatif lain seperti adanya penanaman baru, kemudian pelestarian ini jadi intinya tetap dilakukan, jadi tidak semata-mata langsung dibuat untuk jalan saja. Kemudian kalau mengenai lebih baik untuk jalan atau tetap lestari, menurut kami tergantung dari urgensinya, urgensi dari kepentingan pembuatan jalan ini. Kalau misalnya pembuatan jalan tersebut memang dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang ada, memang untuk rakyat dibutuhkan, sangat dibutuhkan, karena tidak ada jalan lain selain dilakukan dari penebangan hutan tadi, maka menurut saya penebangan hutan itu perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan bagaimana supaya penebangan ini tidak merusak, dalam artian konservasi di tempat lain tetap dilakukan, kemudian ada penanaman kembali juga, seperti itu, Retno. Oke, baik Emil, terima kasih. Kalau dari saya sendiri juga sependapat, intinya tetap menjaga kelestarian, tapi juga menimbang, momen harus gitu ya, harus memikirkan ulang dan memikirkan kelebihan kekurangan. Apakah begitu ya berarti tadi? Iya, betul, Retno. Oke, terima kasih kelompok ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab untuk diskusi dari Devi. Ya, saya setuju dengan pendapat Devi bahwa memang kenyataannya untuk hutan sendiri gitu ya, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar memang banyak dialokasikan untuk tambang. Di sini saya menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2004 hingga 2014, jumlah luas lahan izin yang dipinjam pakai untuk dari kawasan hutan sebanyak 305.070 hektar digunakan untuk tambang, sedangkan hanya 17.097 hektar yang digunakan untuk non-tambang. Dalam hal ini ada jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, listrik, migas, dan geotermal. Pada tahun 2014 hingga 2020 tetap masih di tertinggi itu pada penggunaan untuk tambang 17.106 hektar untuk tambang, sedangkan hanya 14.410 hektar untuk non-tambang. Jadi memang kalau kita perhatikan dari data ini, sebagian besar alokasi lahan hutan itu banyak digunakan untuk tambang sebenarnya, bukan untuk jalan tol seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya Bakar. Dan di sini memang mengandung pro kontra juga dari minggu lalu, mungkin kita juga sudah dengarkan dari teman-teman yang sudah berpendapat juga di media sosial dan dari para pengamat peduli lingkungan gitu ya. Memang kenyataannya penggunaan lahan ini tidak sebagaimana mestinya gitu. Kalau memang tadi dikatakan oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar untuk kesejahteraan rakyat seperti itu, rasa-rasanya kalau melihat dari data yang ada, hanya dialokasikan sedikit untuk jalan, untuk konektivitas antar desa di hutan tersebut. Sedangkan sebagian besar dialokasikan untuk tambang, untuk keperluan investasi dan sebagainya gitu. Nah ini juga mungkin kita sebagai mahasiswa juga tidak dapat berbuat banyak begitu ya, karena ini juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan stakeholder seperti yang telah disampaikan tadi oleh teman saya. Jadi memang ya mungkin bisa kita lakukan dari hal-hal kecil dan sederhana dulu dari kitanya masing-masing gitu, tetapi juga nanti seandainya bila teman-teman juga sudah memangku jabatan gitu ya di pemerintahan sebagainya, mungkin juga dapat membuat kebijakan yang jauh lebih berkeadilan seperti itu dan tidak hanya mementingkan masalah investasi dan perekonomian semata yang mungkin dampaknya secara signifikan dan secara langsung kepada masyarakat itu agak kurang seperti itu.
Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditambahkan mungkin oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Atau mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Devi. Sudah menjawab, Niko. Sangat setuju. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Baik, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Citra. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hakoni. Saya ulang dulu pertanyaannya. Apakah ada minimal atau maksimal luas hektar luas lahan yang boleh dibakar? Dan apakah ada lembaga yang mengatur atau mengevaluasi mengenai kebakaran hutan? Seperti itu ya, Hakoni? Ya, kurang lebih mengkaji khusus mengenai mengenai pembakaran hutan yang termasuk terkendali atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Akan saya jawab. Berdasarkan artikel yang saya baca, masyarakat boleh membakar lahan, tapi hanya seluas 2 hektar. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar maksimal 2 hektar. Nah, hal itu dituangkan juga dalam pasal 69 ayat 2 bahwa masyarakat boleh membakar 2 hektar lahan dengan metode konvensional atau dengan kearifan lokal. Nah, di sini kearifan lokal yang dimaksud itu dengan ketentuan melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Seperti itu. Lalu apakah ada lembaga yang mengatur mengenai kebakaran hutan ini? Ada, yaitu Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di mana direktorat ini dinaungi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di mana dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan beberapa fungsi yang diantaranya penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan kemasyarakatan peduli api, tenaga, dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ada juga pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga, dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan. Seperti itu, apakah menjawab, Hakoni? Terima kasih sudah sangat menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, sama-sama, Hakoni. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Jika tidak, mungkin saya rasa presentasi bisa dicukupkan sampai di sini ya, Ibu ya. Untuk sesi tanya jawab juga. Ya, kalau sudah nggak ada, boleh selesaikan. Baik, Ibu. Demikian sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 ya. Sudah lengkap, ada studi kasus ya di dalam masalah pelestarian sumber daya alam tadi ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pelestarian sumber daya alam ini tentunya sesuatu ya yang bisa dimanfaatkan. Ya, pelestarian sumber daya alam kan sesuatu atau semua yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup. Ya, tujuannya apa? Supaya masyarakat tentunya lebih sejahtera, ya. Kan tujuannya seperti itu. Jadi kalau
sumber daya alam ini rusak, ya tentunya yang kena dampak kan manusia itu sendiri, ya terutama di lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya di dalam tadi kita bicara tentang hambatan, ancaman pelestarian ataupun hambatan. Ini tentunya ada kegiatan-kegiatan manusia yang tentunya akan berpengaruh negatif ya terhadap sumber daya alam itu sendiri. Ya. Contohnya apa? Kalau kita bicara tentang kegiatan manusia yang mungkin akan berpengaruh buruk terhadap sumber daya hayati yang ada misalnya. Apa contohnya apa? Banyak ya sebetulnya ya yang bisa kita contohkan. Ya. Tadi mungkin ada yang ladang berpindah. Ya. Ladang berpindah kan juga manusia-manusia ini kelompok manusia yang biasanya masih ada sampai sekarang. Ya, jadi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan membuka ladang baru. Kan ini sebetulnya masih ada, ya. Terutama di wilayah-wilayah mungkin yang hutannya cukup lebat atau wilayah-wilayah mungkin masih ada di Sumatera, di Kalimantan, ya, di Papua mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya sumber daya alam yang ada di sekitarnya sudah tidak ada, dia akan mencari lagi. Jadi berjalan lagi, biasanya ini berkelompok ya mencari ladang yang baru lagi yang kira-kira sumber dayanya bisa diambil. Dia nanti akan pindah ke lokasi itu, yang lokasi lama akan ditinggal seperti itu ya. Jadi istilahnya nih dia adalah ladang berpindah tadi, ya, mencari sumber-sumber ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian contoh-contoh yang lain sebetulnya masih banyak. Ya. Jadi seperti perburuan liar, ya. Kemudian mungkin penangkapan ikan ya, yang tidak tepat di dalam cara penangkapannya. Ya, jadi sudah banyak juga dibahas di media ya tentang cara-cara penangkapan ikan yang tidak dibolehkan. Ya. Kemudian penebangan hutan, ya, penebangan liar dalam arti ya pembukaan hutan atau kegiatan-kegiatan lain yang tentunya merusak hutan tadi, termasuk industrialisasi. Ya. Industrialisasi ini mau tidak mau secara langsung atau tidak langsung dia bisa mengurangi area hutan. Kemudian dampak apa yang akan dihasilkan dari industrialisasi ini tentunya juga bisa menyebabkan polusi, ya, dampak negatifnya adalah demikian. Nah, tentunya di dalam kegiatan-kegiatan manusia yang tentunya berdampak negatif ini, ya kita harus bagaimana usaha-usaha kita untuk melestarikan sumber daya alam yang ada. Ada yang tahu kira-kira apa? Usaha apa yang bisa kita lakukan di dalam melestarikan alam? Banyak sebetulnya ya. Ya tentunya sekarang kemarin ada kasus-kasus banjir bandang yang di Malang, gitu ya. Itu ternyata pada bagian hulu sudah tidak ada tanaman. Ya. Mungkin tadinya area hutan ya banyak
tanaman yang atau pohon yang besar-besar, kemudian mungkin dialihfungsikan untuk perkebunan. Ya, itu juga bisa mendorong longsor, atau kalau ada hujan juga air itu tidak bisa ditahan oleh tanaman-tanaman yang dahulu ada di sekitar situ, ya, karena kita tahu bahwa tanaman itu penyimpan air yang cukup besar. Ya. Nah, kalau wilayah-wilayah bagian hulu hutan itu gundul, ya jelas yang akan terjadi. Ya. Kalau hujannya deras, ya apalagi sampai sehari 2 hari, tentunya ini pun akan berdampak pada bagian hilir. Nah, salah satunya untuk kelestarian alam ini, ya tentunya harus menanam kembali hutan-hutan yang gundul tadi, ya, supaya tidak terjadi longsor atau banjir. Kemudian yang lainnya mungkin di wilayah-wilayah pegunungan, ya, ada lahan-lahan pertanian, ya, bisa itu dibuat suatu terasering misalnya. Ya, kemudian yang tidak kalah penting tentunya membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Sebetulnya kalau masyarakat ingin mengambil sumber daya alam yang ada, ya tentunya dipersilahkan saja, karena memang tujuannya tadi untuk kesejahteraan, ya, tetapi itu pun harus diimbangi dengan kalau dia mengambil tanaman, ya harus menanam juga yang lainnya, gitu ya. Jadi tidak semua diambil tanpa menanam kembali, misalnya demikian. Ya, tapi kan biasanya sifat manusia itu yang serakah, kadang-kadang juga tidak mau repot, ya, begitu diambil ya dibiarkan saja. Dia tidak bertanggung jawab untuk menanam kembali barang yang sudah diambil, misalnya. Sebetulnya kalau kita bisa melihat atau mengambil sesuatu yang ada di lingkungan kita, misalnya yang dianggap sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, ya tentunya harus pilih-pilih, ya, tebang pilih, misalnya. Kira-kira yang sudah tidak produktif, ya kalau mau itu yang diambil, gitu. Atau yang kalau kayu misalnya, ya yang mungkin yang sudah sangat tua, ya, yang mungkin kalau tidak dipotong mungkin berbahaya atau apapun itu, ya, jadi bisa roboh misalnya, ya harus tebang pilih lah, ya. Jadi tetapi itu tadi, nebang juga harus nanam, ya tentunya harus dipersiapkan dulu bibit-bibit yang siap tanam, gitu ya, sehingga tidak dalam jangka tidak terlalu lama dia sudah tumbuh dengan baik, sudah bisa menyimpan air, gitu, tidak mulai dari yang kecil sekali yang baru tumbuh atau baru tunas, gitu ya. Tentunya ini juga harus dipertimbangkan hal-hal demikian. Kemudian di dalam menjaga kelestarian sumber daya alam juga tentunya banyak sekali yang perlu diperhatikan, ya, terutama tentang mungkin pelestarian tanah. Ya. Pelestarian tanah ini pun juga perlu dijaga karena ini berkaitan dengan kesuburan. Ya. Kemudian tadi bisa menanam tadi pohon di tanah-tanah yang kosong, ya. Kita lihat tanah-tanah yang kosong banyak tidak dimanfaatkan
ya, bisa kita tanami dengan pohon-pohon. Misalnya demikian. Kalau kita bicara tentang pelestarian tanah, ini juga tujuannya adalah mencegah ya, terjadinya polusi tanah. Ya, apa yang terjadi kalau tanahnya itu sendiri terjadi polusi? Ya, tentunya ini akan berpengaruh terhadap biota-biota yang ada di dalamnya. Yang kita tahu bahwa biota-biota di dalam tanah kan kebanyakan kelompok-kelompok mikroorganisme. Ya, yang dia berperan di dalam mendekomposisi bahan-bahan yang sudah mati, ya tanaman sudah mati atau hewan-hewan yang lain yang sudah mati. Ya, peranan kelompok-kelompok sapropit inilah yang penting, ya walaupun dia kecil, ya mikroorganisme, tetapi peranannya juga cukup besar. Nah, kalau tanahnya terjadi polusi, ya tentunya ini juga bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian pelestarian selain tanah apa tadi? Air. Ya. Nah, bagaimana cara mengupayakan supaya kelestarian air ini tetap terjaga? Ya tentunya kita tadi menghemat, ya pemakaian air kita hemat, jangan dihambur-hamburkan. Gitu. Kita bisa membuat apa itu istilahnya? Kalau kita bikin lubang untuk peresapan air hujan, biopori. Ya. Kita bisa buat biopori, ya di sekitar rumah kita, misal. Ya, jadi air hujan yang jatuh bisa meresap ke dalamnya, ya tidak terbuang percuma nanti masuk ke laut, akhirnya ke sana, ya. Ya, kalau ada resapan air kan paling tidak bisa tersimpan di dalam tanah tadi. Kemudian yang lainnya, ya ada kalau di industri, ya industri limbah-limbah industri yang dihasilkan. Ya, itu ya air limbah yang dihasilkan tadi bisa diolah, ya. Jadi pabrik-pabrik industri harus punya IPAL, ya instalasi pengolahan air limbah, supaya air limbah nanti yang keluar dari pabrik tadi sudah tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, ini termasuk upaya-upaya yang perlu, gitu ya. Ya masih banyak sebetulnya. Kalau di pelestarian hutan, ya tadi ada tebang pilih tadi, ya penebangan memilih yang tua atau istilahnya yang bisa dimanfaatkan, tapi harus menanam kembali pada bekas tebangan tadi atau istilahnya reboisasi. Nah, kalau ini dilakukan ya tentu keberlanjutan hutan yang ada tetap ya sustainable. Nah, kemudian tadi juga ya tentunya harus kita cegah penebangan yang secara liar, ya, pembakaran hutan yang semena-mena tadi. Itu ya, jadi hal-hal seperti ini pun termasuk bisa kita laksanakan. Kemudian tentang tambang mungkin ya, barang tambang. Ya kita harus menghemat sebetulnya sehemat mungkin. Ya, karena untuk misalnya terbentuknya suatu batu bara misalnya itu juga butuh ratusan tahun ya dari fosil-fosil yang ada di dalamnya. Ya, kalau diambil semena-mena ya tentunya ini pun bisa berkurang sumber daya alam hayati yang ada. Ya.
kita sebetulnya Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Ya. Kemudian tentunya ada barang tambang yang sifatnya logam itu bagaimana supaya bisa didaur ulang. Ya. Kemudian minyak bumi, ya minyak bumi kan ya tadi ya, kalau diambil terus menerus ya kita habis lama-lama, ya, akhirnya impor kan seperti itu. Ya, hal-hal demikian pun tentunya harus dilestarikan juga. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan kalau kelompok-kelompok biota air seperti ikan, ya itu juga jangan diambil semua, ya sampai ke anak-anaknya, kasus-kasus yang udang itu ya. Yang benurnya aja diambil anak-anaknya, udang apa itu yang lobster, ya itu juga akan merugikan kita. Ya kita tahu bahwa untuk menjual lobster, ya, harga lobster di luar negeri itu di Thailand, di Jepang atau Cina itu 1 kilo bisa 2-3 juta per kilo itu. Ya, kalau 1 ekor itu bisa 1 kilo lebih. Nah, sehingga banyak impor yang ke kita, ya nelayan disuruh cari yang masih anakan, nanti dikirim ke negara lain. Nah, di sana di pembesaran, ya, pembesaran nanti kalau sudah besar. Nah, padahal kalau dijual kalau masih anakan tentunya lebih murah, jauh sekali perbedaannya. Ya mungkin hanya puluhan ribu. Tetapi kalau nanti sudah di sana budidaya besar, kemudian dijual, ya negara sana yang untung karena harganya tadi per kilo aja sampai 2-3 juta. Ya, sedangkan dari kita hanya beberapa ribu rupiah. Ya. Nah, yang lebih memprihatinkan kalau diambil anak-anaknya bisa lama-lama punah, itu habis. Itu kan pola pikirnya harus seperti itu. Ya. Dikeruk semua seanak-anaknya. Ya. Ya, tentunya nanti lama-lama ya regenerasinya nggak ada, sudah lama-lama habis, kita tidak punya lagi, malah kita nanti kalau kepingin malah mengimpor ya dari negara yang tadi mungkin sudah budidaya atau bagaimana caranya. Ya. Jadi kalau mau diekspor ya silakan, ukuran yang sudah siap konsumsi misalnya. Ya, itu akan jauh lebih menguntungkan ya dari sisi ekonomi. Kemudian di dalam proses-proses menangkap ikan pun ini juga harus diperhatikan ya, tidak boleh menggunakan bom atau racun atau pukat harimau ya, supaya hewan-hewan air yang ada di dalamnya itu tetap lestari tujuannya ya. Kalau dengan bom ya tentunya yang lainnya kita kepinginnya ngambil ikan, tetapi organisme yang lainnya ya bisa ikut mati gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini juga perlu kita lestarikan, termasuk air sungai itu harus dijaga kebersihannya, ya, tidak tercemar. Ya. Sehingga pemerintah kan juga sudah lama itu melaksanakan program kali bersih, itu ya, itu juga sudah termasuk bagusnya kita manusianya yang harus tetap menjaganya dengan baik. Apalagi ya yang bisa Ibu tambahkan di sini tentang mungkin tadi sudah untuk pelestarian itu bisa tadi ya, kalau kita kemarin mungkin sudah ya dengan cara in situ, dengan cara ex situ gitu ya. Jadi Ibu tidak akan membahas tentang ini ya, termasuk
hutan lindung tadi ya bisa kita jaga ya, supaya tetap lestari. Ya tentunya kalau kita menjaga hutan lindung ya, kalau kita masuk ke dalamnya ya pengunjung tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari hutan lindung tersebut. Ya ini tentunya harus ada undang-undang tadi. Ya. Kemudian ada pelestarian ex situ juga ya kemarin. Ya. Bisa dengan cara kebun koleksi atau kebun plasma, nutfa, kebun raya, itu juga termasuk cara-cara pelestarian secara ex situ kalau di bidang tanaman. Di satwa pun demikian bisa secara ex situ, gitu ya, kita tangkar, ya, binatang dan seterusnya. Nah, untuk sebetulnya di dalam konflik-konflik tadi ya konservasi itu bisa terjadi sebetulnya ya karena tadi adanya yang pertama jumlah penduduk yang meningkat cukup pesat ya apalagi Indonesia pada tahun 70-an mungkin baru 100 juta atau 200 juta ya tapi sekarang sudah mendekati hampir 300 juta. Sehingga ini akan terjadi penciutan lahan ya karena untuk kebutuhan manusia penduduk. Sehingga hal ini juga akan mengurangi sumber daya alam yang ada misalnya. Kemudian terlalu over eksploitasi ya, sehingga ini juga akan menggeser keseimbangan alam. Kemudian adanya invasi, ya, introduksi jenis dari luar, ya, baik itu flora ataupun fauna, sehingga ini pun bisa merusak keseimbangan alam yang ada. Ya, jadi sebetulnya konflik-konflik ini juga akan tadi semakin lebih parah tadi ya kalau kita berhadapan dengan batas politik ya kalau kita sudah bicara masalah politik ya tentunya sumber daya alam yang ada ini juga akan semakin apa ya semakin parah di dalam konflik-konflik tentang konservasi. Ya, karena tadi misalnya ada wilayah-wilayah resapan, kemudian dia akan karena kepentingan segolongan orang mungkin akan dikonversi untuk hutan tanaman industri, ya, ataupun HPH. Ya, itu sebetulnya akibat kepentingan politik dan ekonomi tentunya. Ya. Ya, hak penggunaan hutan ya. HT itu hak hutan tanaman industri. Ya, jadi akan apa istilahnya ditanam dengan tanaman-tanaman yang monokultur. Ya, yang nanti bisa diambil. Ataupun hak penggunaan hutan, dia bisa menanam hutan yang nanti bisa diambil. Dia punya hak seperti itu. Nah ini juga termasuk masalah politik, termasuk ekonomi juga dia akan membayar royalti ke pemerintah kalau sudah siap panen, misal demikian. Kemudian ada juga yang pemerintahan yang tadi dengan kebijakan tadi misalnya untuk tata ruang ya ini dalam program jangka panjang tentunya yang tidak berpihak kepada prinsip-prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan ya. Ini juga kadang-kadang terjadi suatu konflik ya konflik konservasi. Kemudian ada juga yang
perambahan dengan latar belakang tadi kepentingan politik untuk mendapatkan mungkin dukungan suara dari kelompok tertentu sebagai sumber atau untuk mendapatkan sumber keuangan yang ilegal. Nah, sekarang kalau di Indonesia semua dipolitisir, ya. Jadi repot sekali kalau kita sudah semuanya serba politik, ya, semuanya serba dipolitisir, sehingga yang rugi tentunya juga masyarakat, ya, masyarakat, ya. Hanya dia segolongan orang saja yang karena kebijakannya mungkin, ya, karena dipungkiri bahwa sekarang semua pejabat-pejabat ya kebanyakan ya dari unsur partai gitu ya. Ya, kita tidak munafik bahwa itu terjadi. Jadi dari tentunya ini juga akan berpengaruh. Repotlah kalau kita bicara kalau tidak istilahnya kalau tidak sadar ya atau tidak peduli ya, terhadap lingkungan ataupun sumber daya alam hayati yang kita punya. Sebetulnya ada peraturan menteri, ya, terutama Menteri Kehutanan. Ya. Itu nomor berapa itu yang tentang balai KSDA, singkatan apa ya? Balai KSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya. Itu ada bahwa tentang kan termasuk Balai KSDA ini kan termasuk atau di bawah Kementerian Kehutanan. Ya, jadi dia tentunya punya tugas atau punya fungsi. Ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini biasanya dia mempunyai fungsi di dalam pengelolaan sumber daya alam hayati. Ya. Nah, tentunya tugas fungsi dari Balai KSDA ini ya tentunya di dalam melaksanakan kegiatannya ya, atau di dalam menanggulangi tindak pidana misal yang terjadi di mana wilayah tindak pidana baik terhadap satwa-satwa yang dilindungi ataupun flora yang dilindungi, ya. Tentunya juga tidak mudah, ya. Dia punya mungkin hambatan-hambatan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang mungkin program pengelolaan satwa yang ada di Indonesia ya, yang dilindungi, ya, tentunya ini mencakup keseluruhannya, baik perlindungan, pelestarian, pemanfaatan. Ya, sehingga tadi sudah disampaikan ada beberapa undang-undang ya, yang kita kenal atau kita familiar ya dengan undang-undang tentang konservasi tadi adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, masih ingat ya, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ya, di situ kan juga ada termasuk melarang mungkin ya di dalamnya ada aturan-aturan atau pasal-pasal ya, yang menyatakan bahwa mungkin semua orang mungkin tidak boleh menangkap, melukai atau membunuh, bahkan menyimpan ya satwa yang tadi
dilindungi dalam keadaan hidup misalnya, ataupun dalam keadaan mati. Ya, jadi ada sekarang kan banyak ya, ada yang menyimpan atau memiliki atau bahkan jual beli ya hewan yang dilindungi dalam keadaan mati gitu ya. Misalnya ada burung cendrawasih yang sudah diawetkan, kemudian diperjualbelikan, atau kan bahkan disimpan. Sekarang sudah ada undang-undangnya, tidak boleh ya, kalau ketahuan ya ada hukum pidananya. Kemudian ada juga yang melarang ya, mengeluarkan satwa yang kita lindungi ya, yang ada di negara kita, kemudian dibawa ke luar negeri. Itu juga sekarang sudah ada undang-undangnya. Kalau pada tahun-tahun dulu ya tentunya belum ada, dengan seenaknya dia bisa mengekspor ya burung-burung cendrawasih baik dalam keadaan hidup atau mati ya, zaman-zaman dulu. Sampai sekarang akhirnya kan tinggal beberapa ya yang itu merupakan satwa endemik yang ada di Indonesia ataupun flora endemik. Ya. Kita sebetulnya sudah banyak kecolongan ya. Sudah sangat terlambat ya di dalam membuat undang-undang ini. Ya, jadi termasuk apa itu ya? Telur ataupun sarang-sarang satwa pun harus kita lindungi ya, supaya reproduksinya bagus ya. Kalau telurnya saja diambil ya, misalnya telur penyu misalnya, ataupun untuk konsumsi misal bahkan ya, ini tentu juga kurang. Nah, sebetulnya di dalam apa yang harus kita lakukan sebetulnya ya untuk melindungi hewan supaya tetap lestari. Ya, tentunya kita bekerja sama ya, masyarakat seluruhnya harus bekerja sama, ikut membantu, tidak hanya pegawai balai KSDA saja misalnya. Masyarakat harus bersama-sama. Kemudian mungkin harus ada patroli juga atau monitoring satwa dari balai KSDA, atau memasang-pasang imbuhan mungkin ya, papan-papan imbuhan itu dipasang di tempat-tempat yang strategis supaya semua orang bisa baca. Kemudian bisa juga tadi pelestarian ex situ ya, membuat tempat-tempat penangkaran ya yang bekerja sama dengan masyarakat ya. Kemudian ini juga bisa dilaksanakan dengan cara berkoordinasi mungkin ya, dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian, ya, dengan kejaksaan ataupun yang lainnya, ya instansi lembaga yang terkait. Yang tidak kalah penting adalah penyuluhan. Ya, penyuluhan itu juga perlu ya, kadang-kadang terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sumber daya alam tadi. Ya. Itu juga perlu. Kemudian sebetulnya hal-hal ini yang perlu diperhatikan di dalam pelestarian ini ya, tadi contohnya tadi tentunya juga ada hambatannya tadi ya, kita bicara tentang hambatan ya. Nah, tentunya dari kendala internal dulu ya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam menghadapi hambatan ini tentunya juga tadi di dalam memberikan sosialisasi misalnya ya, mungkin karena
cukup luas jangkauannya, ya, wilayahnya, ya. Sehingga ini juga tidak terlaksana dengan baik, ya, karena kekurangan petugas ataupun kurang sarana prasarana yang ada, ya, itu sehingga itu pun menjadi hambatan yang secara internal. Bagaimana yang secara eksternal? Nah, kalau yang secara eksternal tentunya tadi, ya, partisipasi masyarakat yang kurang, misalnya, atau yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang ada, ya, terkait dengan satwa yang dilindungi ataupun flora-flora yang dilindungi, ya. Kemudian perlu juga dilakukan penyuluhan ke pasar-pasar hewan, pasar burung misalnya. Nah, yang tidak kalah penting juga banyak sekali sekarang, ya, peminat-peminat satwa yang tergolong dilindungi, yang silakannya lagi itu yang termasuk langka, ya. Kalau kita sudah punya peliharaan, misal satwa yang jarang ada, yang punya, ya kita merasa bangga misalnya. Hanya ada beberapa saja yang punya misalnya. Ini pun juga termasuk hal-hal yang menghambat tadi, ya, terkendala oleh faktor eksternal tadi, ya. Mungkin karena faktor ekonomi masyarakat yang kurang, ya. Kemudian kurang juga kesadaran, ya, sehingga dia bisa mungkin mengambil keuntungan dari bisnis satwa-satwa yang dilindungi ini. Kemudian dengan sekarang teknologi yang semakin maju, transaksi bisa dilakukan via HP misalnya. Jadi secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi perdagangan yang tertutup istilahnya, ya. Jadi pihak yang berwenang tidak tahu, ya. Sekarang kan semuanya serba teknologi. Jadi dengan kemajuan teknologi ini ada yang menyalahgunakan dengan transaksi yang ilegal untuk satwa-satwa yang harusnya dilindungi gitu. Tetapi justru diperjualbelikan melalui tadi secara tertutup sehingga orang lain tidak tahu. Gitu. Tahu-tahu hanya diantar ke rumah, dapat uang, ya, kita mendapatkan satwa yang kita inginkan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sampai sekarang mungkin belum bisa teratasi, gitu ya. Kita tidak bisa memonitor siapa yang beli dan bagaimana caranya, ya. Petugasnya aja, pegawainya saja sangat terbatas, misalnya demikian. Ya, ternyata sudah lebih dari jam 9, ya. Kita sampai 9.10 ya. Ya, 3 menit lagi, ya. Mungkin itu tambahan dari Ibu, ya, tadi yang melengkapi lah istilahnya, ya. Tadi dari kelompok 8 sudah menyampaikan beberapa hal tadi, ya, termasuk tentang tadi, ya, kasus-kasus yang ada. Waktu 3 menit, Ibu izin untuk absen, ya, yang belum hadir. Dela Anissa ada enggak? Dela Anissa? Halo, Dela Anissa? Karena 3 menit lagi ini sudah tidak bisa kita bantu. Muhammad Dafiq ada? Muhammad Dafiq? Hah? Nggak dengar ya Ibu? Suaranya kurang jelas. Dafiq? Ada Dafiq? Musuhnya saja tambah semangat dulu. Kalah tim. Hah? Dela Anissa hadir Ibu. Dafiq hadir Ibu. Oh, Dafiq hadir Ibu. Oke, Dafiq hadir. Kemudian Ulul ada ya?
Oh iya ada tadi dah Ibu Bata ya udah. Tinggal satu tadi. Siapa itu tadi Dela ya? Oh Mauren ada nggak? Mauren Jessica. Halo, Mauren ada? Nggak ada ya, sama Dela Anissa tadi. Dela Anissa, halo? Halo? 2 menit lagi nih, kalau enggak sudah ditutup ini. Nggak ada ya, nggak hadir ya? Mungkin sinyalnya agak delay. Tadi sudah menjawab hadir dia. Siapa yang menjawab hadir? Delaynya langsung Ibu. Tapi seperti terkendala. Oke, ya delay ya. Terus Mauren ada nggak tadi? Mauren ada nggak? Dela ada ya tadi ya. Baik, tinggal Mauren nih 1 orang. Baik, kalau tidak ada keterangan informasi akan Ibu biarkan saja ya, karena ini memang apa adanya ya. Kalau yang hadir ya Ibu centang, kalau yang tidak hadir ya sudah biarkan. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kepada peserta lainnya. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama izin live ya. Live.